Memilih jodoh bukan satu hal yang mudah, bukan satu hal yang bisa dilaksanakan sambil lalu, tetapi memerlukan penelitian, memerlukan pengamatan yang mendalam. Apa petunjuk agama tentang itu? Dengan kata lain, bagaimana seharusnya seseorang memilih jodoh dalam kehidupannya? Ini tentu saja sumbangan moral buat adik-adik remaja dan para pemuda yang lagi kebingungan memilih jodoh, atau barangkali buat bapak-bapak yang kepengen nambah lagi. Mohon maaf kepada ibu-ibu, saya tidak menganjurkan, cuma ngajarin. Yang pertama, menurut Nabi, nikahilah perempuan itu karena rupanya, karena hartanya, karena keturunannya, dan karena agamanya. Ada 4 motif utama di sini. Pertama, memilih jodoh, lihatlah rupanya. Lagian siapa yang kepengen dapat jodoh rupanya nggak karu-karuan? Cari rupa yang cantik, indah, dan menawan. Namun jangan lupa, saya katakan di zaman di mana sering terjadi benturan nilai seperti sekarang ini, orang sulit untuk mendapatkan keaslian. Di mana teknologi sudah sedemikian canggih, di mana ilmu kedokteran sudah sedemikian maju, maka berbagai macam rupa bisa dibentuk dengan apa yang dinamakan operasi plastik misalnya. Yang pesek bisa dibikin mancung, kuping yang kelebaran bisa dibikin sedang, pipi yang kembung sebelah bisa dibikin rata, janggut yang tidak menarik bisa dibikin bak lebah bergantung katanya. Oleh karena itu, kalau pilihan hanya tertuju kepada rupa yang cantik saja semata-mata, kita sudah melakukan satu kesalahan yang sangat besar. Sebab apa? Diperingatkan oleh Nabi melalui hadis Ibnu Majah, Bazar dan Baihaqi dari Ibnu Umar. Janganlah kamu kawini seorang perempuan karena kecantikannya, sebab kecantikan boleh jadi akan mencelakakan. Jangan juga kamu kawini perempuan karena hartanya, sebab kekayaan biasanya akan mendatangkan kesombongan. Tetapi kawinilah karena agama dan akhlaknya, karena itulah yang akan membawa kepada kebahagiaan. Saudara-saudara kaum muslimin, terutama adik-adik remaja dan para pemuda, dikala usia puber, apalagi mata baru terbuka, awal balik namanya, remaja sering kehilangan filter. Pokoknya asal ngelihat rupa yang sudah lemot, denok, geboy, pikiran pun hanyut, malam terkenang, siang terbayang, tidur tak nyenyak, makan tak enak katanya, selalu terbayang wajah si doi. Dikala itu orang kehilangan pertimbangan bahwa rupa yang cantik kadang-kadang sering menipu. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abbas, satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Jalannya saja, jangan gaya hidupnya, jalannya saja lain. Liwat dia, Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan pasti diterima, kalau dia menolong orang pasti berhasil, kalau dia ngomong pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya. Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak bisa menerima kalau dipinang oleh orang kaya, biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Kalau memang duitnya banyak, nggak kelihatan tuh muka yang belipet, yang kelihatan duit. Kalau dia nolong orang, pasti berhasil apa yang dia tolong itu. Kalau dia ngomong, pasti didengerin orang, walaupun omongannya biasa-biasa saja.
Kenapa? Orang lihat penampilannya. Sudah, ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia Minang orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang pasti nggak berhasil. Kalau dia ngomong kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Jauh lebih baik. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian. Apalagi di zaman sekarang, salon di mana-mana bejibun. Alis mata bisa dibikin, pipi bisa dicat. Yang pinggir kuning, yang tengah merah, di sebelah merah ada yang kehitam-hitaman, persis orang kepentok tiang listrik. Kecantikan yang artifisial, kecantikan yang bukan alami. Karena itu silakan saja cari yang cantik, tapi jangan terpaku sampai di situ. Sebab kecantikan di samping dia mudah berubah oleh pergeseran masa dan pertukaran waktu, ternyata penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian.